Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi was sama, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فيا أيتها الأخوات الفضيلات، أسعد الله أوقاتكن بكل خير ومرحبا بكن في حلقاتنا الجديدة. فإن شاء الله نتناول موضوعنا اليوم من موضوعات النحو ألا وهو مفعول مطلق. Kita masih di bab atau maudhu' atau judul maf'ul mutlaq. Kemarin saya sudah menjelaskan maf'ul mutlaq itu apa, yaitu ismun atau masdarun mansubun. Sahih, masdar mansub yuzkar ba'dal fi'li min lafzihi. Dia itu masdar. Yang pertama masdar, yang kedua dia itu mansub, yang ketiga dia itu yuzkar ba'dal fi'li min lafzihi. Dia itu datang setelah fi'il dan lafaznya itu sama dengan lafaz fi'il tersebut. Raka'a Muhammadun raka'ataini maf'ulun mutlaq. Dia yang pertama masdar, yang kedua mansub dengan ya dan nun di sana karena musanna. Dan yang ketiga dia itu dari fi'il, terbentuk dari fi'il itu sendiri, yaitu raka'a. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ma yasluhu maf'ulan mutlaqan. Apa ada yang boleh atau soleh untuk dijadikan maf'ul mutlaq, bisa dijadikan maf'ul mutlaq. Atau kalimatun tanubu anil maf'ulil mutlaq, atau suatu kalimat atau suatu lafaz yang mewakili maf'ul mutlaq. Berarti dia bukan masdar, ya. Ketika kita mengatakan ada lafaz atau ada kalimat yang bisa atau yang mewakili maf'ul mutlaq, berarti terlintas di benak kita yang pertama dia itu bukan masdar. Karena maf'ul mutlaq itu kemarin masdar, sahih, masdar mansub dan dari fi'il itu sendiri. Sekarang dia bukan masdar, berarti dia bukan dari fi'il itu sendiri. Coba kita lihat apa atau mal kalimatul lati tanubu anil maf'ulil mutlaq au ma yasluhu maf'ulan mutlaqan. Di antara yang boleh digunakan dalam uslub maf'ul mutlaq, yang pertama lafzata kullin wa ba'din atau lafzata kullin wa ba'din bi syartin an takuna mudhafataini ila masdar min lafzil fi'li nafsihi fil jumlah. Ada dua lafaz kullun dan ba'dun dengan syarat an takuna mudhafataini. Kedua-duanya itu harus idhafah. Lafaz kullun dan ba'dun ini boleh dijadikan sebagai maf'ul mutlaq, tapi dengan syarat kedua-duanya ini harus idhofah ila masdarin min lafzil fi'li nafsihi fil jumlah. Dia harus diidhofahkan kepada masdar yang sama dengan fi'il sebelumnya.
dalam jumlah tersebut. Coba dilihat. Misalkan, Zaidun yajiddu kullal juddi. Zaidun yajiddu kullal juddi. Di sini maf'ul mutlak yang mana? Kull. Zaidun yajiddu kullal juddi. Dengan syarat lafaz kullun ini boleh dijadikan maf'ul mutlak dengan syarat dia diidhofahkan kepada masdar dari lafaz fi'il sebelumnya. Jadda yajiddu juddan. Al-juddi ini masdar dari fi'il jadda yajiddu. Maka kullun di sini boleh dijadikan sebagai maf'ul mutlak ketika dia idhofah kepada masdar dari fi'il sebelumnya. Zaidun yajiddu kullal juddi. Bagaimana dengan ba'dun? Misal, isbir ba'das sabri. Di sini maf'ul mutlak yang mana? Ba'da. Wa huwa mudhaf dan as-sabr mudhafun ilaihi. As-sabru masdar dari fi'il sabara. Sabara yasbiru. Isbir ba'das sabri. Nah, ini yang pertama, ma yasluh maf'ulan mutlaqan. Yang boleh dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua, ismul isyarah, isim isyarah seperti zalika, tilka, hadza, hadhihi dan seterusnya. Itu isim isyarah. Yang digunakan untuk alat tunjuk ya, seperti hadza, hadhihi dan seterusnya. Bisyartin dengan syarat an yakuna mudhafan ila masdarin min lafzil fi'li nafsi, sama. Keadaan yang kedua isim isyarah, tapi dengan syarat dia juga isim isyarah ini harus diidhofahkan kepada masdar dari lafaz fi'il sebelumnya. Misal, najahtu dzalikan najah. Di sini di mana maf'ul mutlaknya? Dzalika. Dia boleh dijadikan maf'ul mutlak dengan syarat diidhofahkan kepada masdar dari fi'il sebelumnya, yaitu najaha. Fi'il sebelumnya najaha, masdarnya an-najah. Najahtu dzalikan najah. Yang ketiga, ma yasluhu maf'ulan mutlaqan, yaitu al-adad. Adad, jumlah, tapi dengan syarat juga sama, yaitu dia diidhofahkan kepada masdar dari lafaz fi'il sebelumnya. Misal, qara'tu salasa qira'at. Maf'ul mutlak di sini yang mana? Salas. Di sini diidhofahkan kepada masdar. Yang mana masdar? Qira'at, masdar. Qira'atun. Masdar dari qara'a yaqra'u, qira'atan. Sahih? Seperti itu. Beda dia dengan maf'ul mutlak mubayyinun lil adad. Kita punya 3 gambar atau 3 jenis maf'ul mutlak kemarin, yaitu apa? Mubayyinun, diantaranya mubayyinun lil adad atau muakkidun lil fi'li. Yang pertama muakkidun lil fi'li, yang kedua mubayyinun lin naw'i, dan yang ketiga mubayyinun lil adad. Kalau mubayyinun lil adad, misalkan roka'tu roka'atain atau sajadtu sajdatain, langsung dia dari fi'il itu sendiri tanpa ada jeda. Kalau yang di sini al-adad, dia maf'ul mutlaknya yang mana? Salas. Bukan qira'at tapi salas. Baik? Dan selanjutnya, alfazun sya'a istikhdamuha maf'ulan mutlaqan li fi'lin mahdzuf. Ada lafaz-lafaz yang ternyata lafaz tersebut sering digunakan sebagai maf'ul mutlak, tapi fi'ilnya itu mahdzuf, berarti disebutkan maf'ul mutlaknya saja. Ini lafaz yang sering digunakan atau yang terkenal. Alfaz sya'a istikhdamuha sering digunakan sebagai maf'ul mutlak.
tapi fi'ilnya itu mahdzuf. Yang pertama, antaqa'a mauqi'al amri awin nahyi. Lafaz tersebut adanya lafaz amr dan nahi. Misal, al-amru perintah, sobron alal balwa. Sobron alal balwa. Di sini maf'ul mutlak yang mana? Sobron, maf'ul mutlak. Takdirnya isbir sobron. Di sini fi'ilnya mahdzuf ya. Kita menyebutkan maf'ul mutlaknya saja. Sobron alal balwa. Terus yang kedua, ketika keadaan nahi atau larangan, qiyaman la qu'udan. Di sini maf'ul mutlaknya yang mana? Qiyaman la qu'udan. Takdirnya di sini fi'ilnya mahdzuf ya. Fi'ilnya mahdzuf, takdirnya apa? Qum qiyaman wa la taq'ud qu'udan. Ingat, maf'ul mutlak itu masdar dari fi'il itu sendiri. Masdar dari fi'il itu sendiri. Di sini qiyaman dari fi'il qama yaqumu. Qum amrun, qum qiyaman. Di sini qu'udan maf'ul mutlak dari fi'il qa'ada yaq'udu qu'udan. Qum qiyaman wa la taq'ud qu'udan. Ini yang pertama. Yang kedua, alfazun sya'a istikhdamuha. Itu lafaz-lafaz yang sering digunakan sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua yaitu antaqa'a mauqi'ad du'a. Itu lafaz seperti doa, dalam doa. Misalnya, Allahumma nasron. Maf'ul mutlak yang mana di sini? Nasron. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mahdzuf. Takdirnya Allahumma unsur nasron. Fi'ilnya mahdzuf yaitu unsur. Ingat, maf'ul mutlak itu terbentuk dari fi'il masdar yang terbentuk dari fi'il itu sendiri. Nasron, fi'ilnya apa? Nasara yansuru. Allahumma ansur nasron. Ini dalam doa. Lafaz dalam doa. Yang ketiga, alfazun sya'a istikhdamuha maf'ul mutlak, yaitu maf'ul mutlak yang mana fi'ilnya itu mahdzuf setelah istifham. Misalnya, aihmalan fid dirasati. Maf'ul mutlak yang mana? Ihmalan. Di sini maf'ul mutlak terletak setelah istifham. Istifham yang mana? Hamzah di sini. Aihmalan fid dirasati. Fi'ilnya mahdzuf, takdirnya atuhmilu ihmalan fid dirasati. Yang keempat, yaitu kalimatun tusta'mal maf'ulan mutlaqan sya'i'ah. Itu kalimat yang biasanya digunakan sebagai lafaz maf'ul mutlak. Seperti sam'an wa ta'atan. Somtan wa isgha'an ila hadhil i'lanat. Seperti itu. Di sini sam'an wa ta'atan sebagai maf'ul mutlak. Fi'ilnya mahdzuf, takdirnya asma'u sam'an wa uti'u ta'atan. Ingat, maf'ul mutlak itu masdar yang terbentuk dari fi'il itu sendiri. Sam'an dari fi'il apa? Sami'a yasma'u sam'an. Asma'u sam'an. Ta'atan dari ta'a yati'u. Asma'u sam'an wa ati'u ta'atan. Yang kelima, alfazun sya'a istikhdamuha maf'ulan mutlaqan, yaitu kalimatun
mulazimatun lil idhafati. Itu kalimat yang idhafah. Seperti subhanallah. Di sini subhanallah maf'ul mutlaq. Takdirnya itu tanzihan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir itu kalimatun tusta'mal maf'ulan mutlaqan bi sighatil musanna. Itu kalimat yang digunakan sebagai maf'ul mutlaq dan lafaznya itu seperti musanna. Seperti contohnya labbaika sa'daika hananaik. Dalam talbiyah. Labbaik sa'daik hananaik. Ini sighahnya musanna. Dia seakan-akan sebagai musanna. Di sini ada ya seperti musanna ya. Labbaik sa'daik hananaik. Nah, ini alfazun di antara alfazun sya'a istikhdamuha maf'ulan mutlaqan. Wa bihadza intahayna min mawdu' maf'ul mutlaq. Faman turidu an tas'al faltas'al abra Telegram. Nakhtim hadzal liqa' bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.